Hai sahabat Asgab dan sahabat Asbidan, jumpa lagi dengan saya Vika pada pertemuan kita yang ke-11. Nah, pada pertemuan kita yang ke-11 ini kita akan membahas seputar asuhan bayi baru lahir dari sisi fisiologis. Yuk simak video kita yang satu ini. Nah, sekarang kita masuk ke yang pertama mengenai inisiasi menyusui dini. Inisiasi menyusui dini atau kita kenal dengan IMD, ini merupakan proses menyusui segera setelah bayi lahir, di mana bayi segera diberikan kepada ibu untuk melalui proses menyusuinya. Nah, IMD atau inisiasi menyusui dini ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, melatih kemampuan bayi untuk menyusui kepada ibunya, kemudian meningkatkan daya tahan tubuh bayi, kemudian meningkatkan interaksi antara ibu dan bayi, dan yang terakhir adalah mengurangi perdarahan yang terjadi pada ibu pasca salin. Kemudian kita masuk ke bonding attachment atau perlekatan atau ikatan antara ibu dan bayi. Nah, bonding attachment ini merupakan suatu proses ketika bayi didekatkan kepada ibu. Biasanya ini dimulai ketika kala 3 hingga selesai persalinan. Nah, bonding attachment ini bisa melalui beberapa tindakan seperti saling sentuhan antara ibu dan bayi, kemudian adanya kontak mata antara ibu dan bayi, jadi ibu memandang bayinya secara terus-menerus dan melakukan kontak mata yang baik pada bayi, kemudian dengan melalui suara, seperti ibu memanggil bayinya, menyebutkan nama bayinya, seperti itu. Nah, yang terakhir melalui aroma antara aroma ibu dengan aroma bayi. Selanjutnya pada bayi baru lahir kita juga melakukan pengukuran antropometri. Nah, pengukuran antropometri ini merupakan suatu pengukuran di mana kita mengukur tinggi badan atau panjang badan bayi dan juga kita melakukan pengukuran atau penimbangan berat badan bayi. Nah, yang pertama tadi ada pengukuran tinggi badan. Kalau bayi berarti pengukuran panjang badan. Kita menggunakan satuan panjang badan. Kemudian kita mengukur atau menimbang berat badan bayi. Kemudian kita mengukur lingkar lengan bayi. Dan kemudian kita mengukur lingkar dada bayi. Nah, itu tadi pengukuran antropometri pada bayi baru lahir. Nah, selanjutnya ada imunisasi yang diberikan kepada bayi baru lahir. Ini rekomendasi menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia, yaitu ada BCG, polio, campak, hepatitis B, dan pentavalen. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pencegahan hipotermi. Jadi pada bayi baru lahir, itu sangat rentan mengalami hipotermi atau suhu di bawah 36,5 derajat Celcius. Nah, bagaimana caranya kita mencegah hipotermi pada bayi baru lahir? Yang pertama adalah memberikan topi kepada bayi baru lahir, karena bagian kepala adalah bagian terluas atau permukaan terluas dari kulit bayi. Kemudian dengan menyelimuti bayi, mendekatkan bayi ke ibunya, artinya mendekatkan bayi dengan metode kanguru. Kemudian kita jauhkan bayi dari udara-udara seperti penggunaan AC atau udara yang dingin di sekitar bayi. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya adalah seorang bayi laki-laki berumur 5 hari lahir spontan di BPM dengan berat badan lahir 2.500 gram. Panjang badan 47 cm, lingkar kepala 30 cm, lingkar dada 31 cm, keadaan umum baik, denyut jantung 120 kali per menit, pernafasan 40 kali per menit, suhu 37,2 derajat Celcius, kulit kemerahan, refleks hisap baik, ASI positif, mekonium positif, kemudian berwarna hitam kecoklatan, berat badan saat ini 2.200 gram, dan riwayat bayi lahir prematur. Pertanyaannya di sini adalah, apakah asuhan yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Lakukan metode kanguru. B. Memasukkan bayi dalam inkubator. C. Bungkus dengan kain hangat. D. Berikan ASI sesering mungkin. Dan E. Berikan lingkungan yang hangat. Nah, untuk soal yang satu ini, kita lihat data fokus dari soal ini adalah bayi yang usianya masih 5 hari, berat badan saat lahirnya 2.500 gram, dan saat ini 2.200 gram. Nah, bayi ini memiliki riwayat lahir prematur. Jadi kita tahu di sini bahwasanya bayi baru lahir ini mengalami penurunan berat badan. Dari sebelumnya berat badan lahirnya adalah 2.500 dan sekarang adalah 2.200. Jadi asuhan kita di sini adalah fokus kepada pemberian asupan nutrisi bayi. Nah, berdasarkan opsi yang ada di sini, asupan untuk meningkatkan nutrisi bayi adalah memberikan ASI sesering mungkin. Karena pada bayi baru lahir, kecenderungan untuk kurangnya berat badan bayi itu adalah hal yang fisiologis. Karena bayi beradaptasi dengan lingkungan.
Jadi, asuhan bidan yang perlu diberikan adalah kita anjurkan kepada ibu untuk memberikan ASI sesering mungkin agar nutrisi bayi tetap terpenuhi. Oke, demikian pembahasan dari pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel kita, Upskirt Indonesia. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.